Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Joko Wiryanto, Pejuang Organik. Pada sore hari ini kita akan membahas masalah mikorizа dan rhizobium. Ya, sobat-sobat tani Nusantara, banyak sekarang petani-petani ya itu tidak tahu ya bahwa ada sesuatu yang berperan ya di dalam tanah ya, yang mempunyai peranan penting untuk tanaman-tanaman mereka ya. Tanaman mereka ingin tumbuh subur dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mengerti atau tidak memahami tentang ekosistem dan apa saja yang sangat penting di dalam tanah. Jadi kadang-kadang mereka bakar lahan seenaknya, sehingga biota-biota tanah yang ada di dalamnya ya itu banyak yang mati. Dan ada juga petani-petani ya, banyak biota tanah yang mati karena menggunakan racun. Di antaranya ya pakai furadan ya, kita pakai racun rumput ya, dan racun-racun yang lain ya. Itu membuat ekosistem terganggu ya. Ekosistem dalam tanah terganggu. Padahal ada ya yang sangat harus kita perhatikan sekali di dalam kita bertani ya, yaitu mikorizа dengan Rizobacter ya. Mikorizа dan Rizobacter ini ya sangat esensial sekali di dalam tanah ya. Bayangkan saja ketika ada mikorizа ya di areal perakaran ya, walaupun cuaca panas ya, musim musim kemarau ya, dia akan tetap tumbuh. Bahkan ada rumput yang walaupun dia musim kemarau kencang, dia tetap tumbuh ya. Karena apa? Peran daripada mikorizа. Nah, petani-petani kita ya banyak yang tidak tahu bahwa mikorizа itu ya mereka bunuh secara massal, sehingga ya dia semakin lama tanamannya membutuhkan nutrisi yang begitu banyak. Sebabnya ya mikorizа itu akan mencarikan air dan nutrisi untuk perakaran, sedang mikorizanya mereka bunuh dengan secara massal. Otomatis ya, otomatis dia harus menggunakan nutrisi sebanyak-banyaknya atau nutrisi yang secara ekstra. Lah, kalau sudah demikian, siapa yang untung? Yang untung adalah penjual atau pedagang dan produsennya. Petaninya pasti untung tidak? Belum tentu. Ya, ketika harga bagus, boleh petani beruntung. Tapi kalau harga turun, petani buntung. Nah, oleh sebab itu, ya, kami atau saya di sebagai pejuang organik ya selalu ya memesan ya dan selalu memberi statement atau pelajaran ya, pelajaran di mana pelajaran tersebut sangat memperhatikan ekosistem ya. Ekosistem itu perlu kita perhatikan, keseimbangan alam harus kita perhatikan ya. Ketika alam ini sudah tidak seimbang ya, ada yang hilang, tentu akibatnya akan ada ya, bukan tidak ada. Contohnya ya, ketika mikorizа ini hilang, otomatis yang mencarikan air siapa ya. Kemudian ya tanaman akan cepat kering, musim kemarau sedikit kering ya, akhirnya yang rugi siapa ya? Yang rugi petani juga. Ketika tanaman sudah
atau tanah sudah kering, ya. Ketika tanah sudah kering, ya, ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali disiram, ya. Ketika mikorizа banyak, tanaman kering, dia masih bisa menyimpan dan menyediakan air dan mencarikan nutrisi untuk perakaran. Nah, untuk bersingkat waktu, di sini ada tanaman. Nih mungkin sahabat-sahabat kalau petani sudah tahu, ya, bahwa tanaman ini tanaman dulangan, ya. Dan mungkin juga sebagian petani karena rumput ini yang menjadi bingung, karena rumput ini susah dibasmi, ya. Dan dia di musim kemarau seperti apapun dia akan tetap selalu hidup, ya. Dia selalu hidup. Dia tidak cepat kering sedikit, tidak cepat kering. Sebab apa? Di areal perakarannya di sini, ya, di sini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini terdapat mikorizа yang banyak di sini, ya. Dia bersimbiosis mikorizа. Mikorizanya mencari apa? Mencari air dan nutrisi untuk akar, ya. Mikorizа itu ada yang di dalam dan ada di luar, ya. Ada endomikoriza dan ektomikoriza, ya. Yang di dalam ini untuk merubah makanan molekul yang besar menjadi ion, kemudian dimasukkan ke dalam akar, ya. Nah, itu juga demikian juga dengan rhizobium. Nah, di sini juga, nah, ada bintil-bintil nih. Ini cuman harus pakai pakai kaca pembesar, ya. Ini bintil-bintilnya, nah seperti ini, ya. Nah, ini adalah rhizobium. Rhizobium itu apa? Dia yang mengolah, ya, dia yang menjadikan nutrisi untuk tanaman. Sedangkan akar sendiri dia mengeluarkan gula-gula untuk mikorizа dan untuk bakteri. Jadi di sini, ya, mereka saling bersimbiosis, gitu. Ketika tanaman membutuhkan air, kemudian hara, makro maupun mikro, ya. Ini tanamannya. Nah, akar, ya, tanaman akan menyerap makanan dari akar. Akar penyedianya adalah rhizobium dan endomikoriza. Dan yang mencarikan siapa? Yang mencarikan adalah, ya, adalah mikorizа atau ektomikoriza yang mencarikan air dan nutrisi, ya. Jadi ketika petani salah dalam melangkah, ya, ektomikoriza, ya, semuanya mati, maka petani akan harus menyediakan pupuk yang banyak atau nutrisi yang banyak. Untuk apa? Untuk tanamannya. Maka jangan heran ketika petani semakin lama, ya, semakin lama kebutuhan daripada pupuk itu semakin meningkat, ya. Kalau dulu dari tahun 74 dan per hektar itu tidak lebih daripada 10 kilo, tapi sekarang bukan 10 kilo lagi, berton-ton lah, gitu. Ada yang sampai 1 ton, ya, gitu. Belum baik NPK, urea maupun unsur-unsur yang lain. Sebenarnya, ya, kalau kita mulai dari sekarang kita belajar tentang, ya, belajar tentang mikorizа, ya, tentang bakteri-bakteri yang lain, ya, kebutuhan-kebutuhan dari tanaman ini sudah disediakan dari alam, ya. Kebutuhan nitrogen itu sudah ada di alam, ya, bisa diambil dari alam, diolah sama nitrobakter, kebutuhannya akan ada, gitu. Dan juga budidaya yang lain, gitu, ya. Budidaya yang lain pun sama, ya, kebutuhan akan, contoh umpamanya, ya, kita punya tanaman besar sawit umpamanya, ya. Ketika kita bunuh semua yang namanya, ya, yang namanya mikorizа, ya, habis di sana, ya, maka persediaan unsur hara tanah, ya, makro maupun mikro itu habis, ya. Akhirnya di tanah sekitar sawit itu akan menjadi liat, tidak ada humus lagi, ya.
Akhirnya ketika tidak ada humus lagi, akhirnya sawitnya menjadi trek, ya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain seperti ini, ya, ya. Ini rumput, maaf. Umpamanya kita tanaman timun umpamanya. Timun ketika di bawahnya kurang mikoriza, kena panas sedikit dia akan layu langsung. Bahkan dia akan mati kalau tidak disiram. Ya, karena apa? Yang mencarikan air, ya, dan nutrisi yang lain itu tidak ada, dan ini terjadi mayoritas di lahan pertanian, ya, di Nusantara ini, ya. Oleh sebab itu, ya, mudah-mudahan teman-teman, ya, atau saudara-saudara tani se-Nusantara bisa melihat video ini, ya, mempelajari, ya, dan menyadari, yang utamanya sadar akan keseimbangan alam atau kelestarian alam, ya. Jadi kita tinggalkan, ya, praktek-praktek yang merusak alam, ya, seperti membakar dan lain sebagainya. Itu merupakan praktek merusak alam, ya. Selain juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kimia berbahaya pun akan mematikan tanah juga. Itu, ya. Maka ingat, ya, keseimbangan alam, ya, bisa terjaga ketika kita memeliharanya dan mengetahui apa yang kurang daripada kebutuhan atau keseimbangan alam itu sendiri. Nanti alam akan memberikan hasil, ya, kepada kita, ya. Jadi kita memperhatikan alam, insya Allah alam akan memperhatikan kita dengan apa? Dengan hasil, ya, gitu. Ketika keseimbangan alam rusak, maka, ya, kebutuhan akan alam itu harus kita penuhi, dan belum tentu, ya, dengan hasil yang sepadan dengan apa yang kita keluarkan, ya. Demikian sahabat-sahabat tani, mudah-mudahan, ya, mulai saat ini kita menyadari bahwa penting sekali memperhatikan keseimbangan alam, ya. Keseimbangan alam itu sangat penting, ya, sangat, dan harus diperhatikan kalau kita, ya, mau berhasil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.